Oke, Misteri Seeker, tadi kita udah keliling-keliling penelusuran gedung keramat di belakang ini dari lantai 1 hingga rooftopnya dan meninggalkan banyak sekali permainan emosi di dalamnya. Dan juga tadi sempat ada suara-suara, Dik. Jadi ada komunikasi juga lewat spirit box. Jadi ada beberapa sosok yang sepertinya suaranya masuk ke spirit box. Ada suara perempuan, ada suara laki-laki. Jadi mungkin sekarang sama Dika kita akan melakukan sesi foto ya. Jadi kita lihat kira-kira sosok apa sih yang bisa tertangkap dengan kameranya Dika. Kemana dulu? Kita arahnya kemana nih? Enaknya? Tadi kan lu udah ada di dalam ya? Kita coba untuk explore dari luar dulu. Oke, tadi udah di dalam, sekarang kita explore luarnya ya. Soalnya tadi gua lihat beberapa pas gua masuk sini, itu kayak ada sesuatu yang menarik di belakang bangunan. Oke, langsung aja kita ke sana. Oke, yuk. Dik, biasa kalau misalkan pakai kamera foto, apakah settingannya harus ada settingan khusus atau settingan biasa aja nggak apa-apa? Gue sih biasanya tergantung dari situasi dan tempatnya. Jadi ini ada beberapa settingan yang memang ada untuk cahaya yang sedikit, dan ada untuk cahaya yang terang gitu. Sudah gue setting untuk cahaya yang terang. Oke, siap. Dan gue juga pakai handphone juga. Jadi ketika benar. Lu juga boleh untuk menggunakan handphone. Nanti gue kasih tahu. Jadi ketika kita memfoto suatu tempat atau spot, itu kita bisa langsung kasih lihat ke penonton. Jadi kita langsung lihat hasilnya ya. Iya, kita nggak ada settingan. Iya, nggak ada rekayasa. Di sini kita jalanin aja. Kita dapat apa, ya itu dia. Yuk. Nah, ini kita lebih sedikit. Oke, jalurnya agak sedikit ekstrim ya, hati-hati. Karena ini pohon palem-paleman kering, jadi biasanya banyak durinya. Jadi harus berhati-hati. Beneran? Kalau fotografi hantu, ini gue senang banget nih tempat-tempat yang kayak gini nih. Oke, kenapa tuh? Biasanya lebih ada cara tersendiri di mana spot-spot tersebut itu mempunyai kemungkinan besarnya ada makhluk yang singgah di tempat-tempat kayak gini. Seperti ini kayak ada kanopinya gitu ya? Dan agak pojok kayak gini. Oke. Kalau mau foto dimatiin dulu di mode pesawat. Oke. Ya. Sinyal mempengaruhi. Yes. Mungkin bisa ke atas sedikit. Siapa tahu yang cantik tadi yang nyanyi mau nongol. Ada patung Sinterklas di sana yang cukup membuat wow, kaget gitu. Lo denger nggak? Iya. Kayak ada suara dari atas. Iya. Merinding pas di sini loh. Iya, bagian sini nih gue lagi merinding nih. Tadi pas keluar lo pakai ada suara pas kamera handphone. Di mana? Suara di mana? Oh, suara situ ya. Ini sampai sekarang aku masih merinding nih. Masih merinding. Gila. Sekarang tuh kayak ada suara cewek nyanyi. Senandungnya kenceng banget kayak orang lagi di ruang kosong terus lagi seriosa gitu yang kayak Serius. Kita foto-foto ya. Jadi kita menggunakan kamera handphone. Kalau misalkan kita dapat penampakan, kita langsung kasih tunjukin lihat. ya. Oke. Nggak ada tempel-tempel, nggak ada edit-edit. Iya. Langsung kita kasih. Langsung kasih lihat aja. Karena di atas pun kalau dilihat dari kiri bangunan. Kalau berani keluar ya. Pas gue foto. Langsung ini ya, mual. Coba bisa dilihat nggak foto-foto yang dari HP lo? Itu apaan tuh? Bentar. Bentar. Kita lihat foto-fotonya. Kita lihat foto-fotonya. Oh, nggak ada ya? Ternyata nggak apa-apa itu.
Oke. Ini Ngintip ya? Ini foto. Ini foto fotonya. yang ada penampakan. Nah, ini foto Ini pertama. ada. Lihat ya, foto pertama. Di tempat yang sama di sini di titik ini nih. Tuh, lihat, masih ada plastik kan? Sama kan? Plastik. Ya, plastik hitam itu. Ini foto keduanya. Nah, Pas di sini nih. ini plastiknya nih. Ini plastik yang di Gila, gua dibikin muntah. Oh, ini tumpukan apa sih? Sampah ya, hati-hati. Ajar. Di sini posisinya ya. Tadi ngintipnya kalau lihat foto dia ngintip di antara dua ranting ini. Sekarang kita lihat nggak ada apa-apa. Terus foto pertama juga dari Erik masih nggak ada, dari Dika masih nggak ada apa-apa. Itu plastiknya di tempat yang Gua nggak sama. tahu di DSLR mungkin ada, cuman Belum kita lihat belum aja ya. kita lihat ya. Nanti abis ini juga gue cek-cek deh dari Gua HP akan gue. samperin ke gedung. Lu mau ikut ke gedung? Enggak kayaknya. Gue mau di bawah aja. Gua akan samperin ke gedung. Tapi beneran ya, selama ini gue nonton acara-acara kayak gini, gue pikir foto kayak gitu editan. Jujur. Gua nggak pernah. Jadi gua fotografi ini ada tekniknya, ada beberapa teknik, ada beberapa spot yang memang gua udah pelajarin, yang kemungkinan ada beberapa makhluk gaib yang singgah di beberapa spot yang Lo udah yang sering tahu gua- lah ya, iya. spotnya kira-kira yang seperti Jadi, apa. Gunanya kamera handphone ini adalah ketika gue mendapatkan seperti yang tadi penampakan, yang gue duga sebagai penampakan, gue akan bisa kasih lihat langsung ke kalian. Iya. Jadi Tapi beneran selama ini gue nonton tuh gue pikir kayak ada foto-foto itu editan. Ternyata bisa juga ya ketangkap kamera kayak gitu. tapi kalau yang Baru lain, tahu. kalau yang lain gue nggak tahu deh. Iya, oke. Kalau yang ini kan lu Karena sendiri yang nyaksiin, gue kan? baru ngeliat banget depan muka gue nih kayak begini nih. Gila, Jujur aku kaget. Gue sampai muntah. Lu tadi sempet kaget ya? Iya. Oke. Senyum lagi. Yuk kita ke arah depan gedung. Tadi udah di lantai 2 ya? Iya, di lantai 2 bagian sebelah sana. Bro Jun ikut ke atas. Kalau Ikut ikut sama Bro Bro Jun Jun ya? tahu spotnya. Gue akan masuk ke lantai 2. Dan tadi Erik Spirit Box di atas. Sini ya? Iya, Ya. spirit box-nya di samping. Tapi di sini tadi si Cynthia itu merasa ada suara. Nah, di sana itu ada suara orang langkah kaki. Ya, coba foto sebelah sana karena tadi kita dari sana ada jin besar. Jadi makhluk besar itu ada di belakang gua posisinya dan gua ngerasain itu juga. Nah, coba ambil di kamar mandi. Karena infonya lantai 2 kamar mandi itu suka ada penampakan. Nah, Gue kalau dengar suara apa itu? Dari kamar mandi, Dik. ada suara. Iya, gue dengar suara. Serius? Iya. Dik, dari sini. Tadi pada saat spirit box di sini, di sana ada suara nyanyi. Di sana? Iya. Jadi mendingan lu coba ngambilnya dari sini tapi lu tembak ke sana nih. Gua Gila, nggak mau. Hmm? Kamera gue nggak mau. nggak bisa, nggak fokus. Nah, itu dia tuh makanya. Kalian lihat. Iya. Gue lihat. Kamera gue nggak mau. Nggak fokus ya. Nggak, bukan kepus, nggak dapet, mau. nggak mau mati. Ah. Iya. Itu yang gue bilang tadi. Jadi terkadang jin itu mengambil energi dari baterai maupun dari baterai handphone maupun DSLR untuk ya lebih tinggi mewujudkan energinya. Kata di sini
Ada pembunuhan. Lo ngomong pembunuhan gue merinding. Anjir. Kamu juga merinding. Kita coba analisis beberapa foto. Saya tahu ada sosok Boleh. yang diduga. Di sini gue merinding banget, Pak. Jadi gue memfoto satu spot itu 2 kali capture biar nanti ada perbandingannya. Kayak sebelah situ deh. Iya, kayak sebelah situ deh, Pak. Iya. Hah? Sebentar, gue terangin dulu. Matiin. Nih. Kata nggak sih? Iya, ada yang ngintip. Iya, Ini ya? iya. Coba. Kayak gambar muka ya, cewek ya? Nih ya? Iya, Hah? iya. Kelihatan ya? Iya dapat. Ini gua. Iya dapat. Ah, gila bener. Luar biasa. Oke. Wah, seru banget penelusuran kita malam ini. Dari bawah sampai atas, sampai sekeliling gedung. Dan kita dapat lumayan banyak hasil ya. Banget. Dengan berbagai macam teknologi, masing-masing punya hasilnya yang berbeda-beda. Betul. Tapi kurang lebih ketika disambungin, kok match banget gitu. Nah tadi saya udah melakukan penelusuran dengan Bung Erik, kemudian juga dengan Charlie, Bro Jun, dan terakhir dengan Dika. Kemudian Dika sama Bro Jun naik sendiri nih ke atas foto-foto. Kira-kira dapat apa aja nih Dik? Kalau gue sih foto-foto yang pertama ya, yang tadi kita keluar Yang bareng tuh, itu ya? gue penasaran banget tuh ngelewatin kayak ini kok gedung kok kayaknya nggak rapi banget gitu, banyak Iya. pohon-pohonan. Nah di sana akhirnya gue ajak lu untuk foto-foto. Yes. Pertama sih biasa aja kita ya. Betul. Akhirnya gue foto pakai handphone. Terus tiba-tiba gue langsung jackpot gitu. Wow. Gue langsung buka, mungkin kerekam ya sama V-Ranger ya. Gue buka langsung gue jackpot setelah gue foto-foto ya. Iya, setelah foto-foto itu Iya. tapi belum lihat hasilnya. Belum lihat hasilnya. Terus pas gue lihat hasilnya, coba kita review nih. Terus gue lihat ada kepala. Betul, lagi nyengir. Nih, lu belum lihat ya? Bisa Nih. dikasih lihat. Kalian lihat. Itu Jelas banget sih. mukanya Gila sih, ini kayak serem. Kamera main kamera udah lihat kali ya? Dapat ya? ya tadi. Enggak? Oke. Jadi jelas banget ya? Betul, ini jelas banget sih. Jujur, gue tuh sering nonton, kemudian lihat di YouTube, di Instagram, banyak banget foto-foto kayak gitu. Tapi selama ini gue menduganya itu adalah editan. Karena tempelan gue gitu ya? jujur pribadi belum pernah ngalamin kayak gini gitu. Tadi pas sama Dika ngelihat kayak gitu dan itu jelas banget. Oke, ternyata kamera juga bisa menangkap dengan sejelas itu. Gila sih itu, gila. Kayak, epic sih. Tapi Iya. saat itu pada saat lu foto, ada sosok itu, kalian langsung cek spotnya? Secara kita ngelihat mata sih nggak ada, nggak kelihatan ya. Kalau gue sih nggak kelihatan. Cuman pas Dika setelah muntah-muntah itu, pas ya udah kita ngecek handphone karena tadi spot itu udah difoto, cuma Oke. belum sempat dilihat hasilnya. Pas dilihat hasilnya baru ada itu. Berarti dengan kata lain mustahil ada orang di situ ya? Yes. Oke. Kita nyamperin kok, posisi pohonnya, selanya masih sama, kemudian ada plastik hitam juga masih sama. Tuh. Langsung di depan kamera ya? Oke, Cynthia. Jadi selama kita penelusuran tadi, pengalaman apa yang Banyak banget sih, mulai dari
ya gue bukan orang yang sensitif ya, yang bisa ngelihat sosok gitu. Tapi tiba-tiba ada sosok lewat dan kelihatan, itu cukup bikin kaget. Tapi paling bisa dibilang satu momen favorit adalah ketika ngobrol pakai spirit box itu sih. Karena kita bisa dapat informasi banyak banget secara jelas juga. Kita nggak menerka-nerka, tapi ada informasi yang langsung diberikan gitu loh, disajikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita dan Mystery Seekers di rumah yang nonton menilainya. Betul. Itu aja sih. Apa yang kita sebelum mulai tadi kita juga bilang kan Mystery Seekers bahwa semoga kita bisa memastikan apakah ada hubungannya tempat ini dengan sesuatu sejarah itu atau hanya hoax ya. Betul. Ternyata ya kita dapat jawabannya pada episode kali ini. Dan gue juga mau minta maaf nih sama Cynthia, tadi gue tinggal sendirian. Enggak apa-apa. Sorry. Nggak apa-apa, agak sedikit parno, ketakutan, tapi jujur ketakutannya udah nggak kayak ketakutan pertama waktu kita bertiga tuh, itu malah merinding banget, energinya kayak wah aneh banget deh. Sedangkan pas sendiri itu lebih ke arah ketakutan cuma karena sendirian gitu loh. Walaupun gue sempat dengar ada suara orang ngobrol, suara langkah kaki jelas banget. Cuma entah mengapa ketakutannya tuh nggak kayak aduh ada apa tuh, tapi kayak ya udah gue sendirian jadi gue takut. That's it gitu. Oke. Iya, pas pertama padahal bertiga loh, itu kayak Gini lihat-lihatan. Itu parah sih. Oke, kalau gitu terima kasih lagi sekali lagi nih Cynthia. Yes. Dan jangan bosan-bosan untuk ikut penelusuran Ghost Ranger Indonesia yang akan datang juga ya. Tentunya enggak, dan terima kasih banget untuk teman-teman Ghost Ranger Indonesia. Mungkin kalian bisa terus melanjutkan explore kalian malam ini karena gue akan meninggalkan kalian. Oke, kalau gitu silakan melanjutkan. Sebelumnya nih, sebelum Cynthia pergi, Seperti biasa ya. seperti biasa dong. Oke. Rangers, go in! Cerita apa gitu tentang gedung ini, sejarahnya kah atau mistisnya kah atau malah Dari orang. Iya, Kota ini zaman Belanda. oh dari zaman Belanda ini. Tapi kalau selama sering jualan di sini nggak pernah ada gangguan atau apa? Saya pernah dengar cerita-cerita aneh nggak di sini? Ada cuman di lorong ya. Dimana lebih juga lorong sih. Banyak banyak. Tapi nggak pernah ada dengar cerita Katanya ada hantunya kan. hantu apa? Nggak tahu. Ya dokter besok. Dokter ngesot, suster kali yang biasanya ngesot. Suster dong yang besok. Tapi mungkin kalau dokternya mau ngesot juga boleh sih, nggak ada yang ngelarang juga. Dokter. Tapi selama jualan di sini aman ya, nggak pernah ada gangguan gitu ya. Iya. Oke deh. Di sini dulu ada orang manggil-manggil. Di situ beneran orang atau? Tahu orang tahu setan, jangan lari orangnya. Tengah malam. Ya udah, Bang, makasih ya. Tak minum es ya? Hah? Es. Es. Ini. Ini gimana? Jadi kalau dilihat gedung ini memang menyimpan banyak sekali legenda dan kisah-kisah misteri di dalamnya. Sebenarnya kalau kalian cari di internet pun gedung di Jalan Keramat Raya ini pasti akan muncul cerita-ceritanya. Cuma hari ini kita membuktikan bahwa cerita ini bukan hanya sekedar cerita. Jadi benar-benar ada buktinya. Mystery Seekers, kita sudah melihat langsung dan menelusuri gedung tua, gedung keramat yang ada di Jakarta Pusat ini, dan sudah membuktikan bahwa cerita di baliknya tidak hanya sekedar cerita, namun ada buktinya. Saksikan terus kabar misteri karena kami akan mengungkap fakta yang tak kasat mata di episode berikutnya.